praobservasi dengan salah satu guru rekan sejawat kami, yaitu Bapak Taufik, di mana beliau merupakan salah seorang guru sejarah yang mengajar di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Pak, untuk hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan tujuannya bahwa nanti saya akan melihat bagaimana dalam pembelajaran Bapak nanti sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak siapkan. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam pembelajaran nantinya? Oke, berarti ini langsung saya jawab ya. Jadi begini Pak, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan terutama ini di kelas 11, yaitu mengenai nantinya peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan, dimana karena materi ini yang akan saya sampaikan tentang bagaimana nantinya dampak dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai kemerdekaan. Jadi mereka harus tahu bagaimana nantinya yang dikatakan nilai-nilai kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan apa dampak dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa-siswi nantinya. Baik Bapak, sangat jelas sekali ya tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak ingin dicapai nantinya? Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai, kemudian yang pertama mental. Kenapa? Karena terkait dengan perkembangan pikiran, misalnya dengan mengikuti kelas belajar, kemudian mereka menonton video pembelajaran. Karena nantinya mereka akan saya tampilkan video seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga terkait sosial. Terkait sosial ini mereka akan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya mempelajari nantinya, karena mereka nanti saya akan bantu mereka beberapa kelompok yang nantinya mereka akan memecahkan sebuah permasalahan. Itu. Baik, sangat jelas sekali. Kemudian yang ketiga, apa model pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya dalam ketika belajar nanti? Oke, baik. Jadi di materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nantinya mereka akan memecahkan sebuah permasalahan. Jadi begitu, Pak. Baik. Berarti nanti di dalam modulnya sudah terlihat sintak-sintak dari PBL tadi, Pak? Iya, betul, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi apa yang digunakan untuk pembelajaran ini, Pak? Ya, baik. Jadi strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nantinya, saya akan menggunakan strategi small group work, di mana nantinya siswa-siswi ini dibentuk kelompok-kelompok kecil. Misalnya kita bilang memang kelompok biasanya udah ada kan strategi. Cuma strategi ini lebih meningkatkan keaktifan siswa, di mana nantinya mereka akan memecahkan masalah dengan setiap kelompok masing-masing yang dibentuk kelompok kecil, misalnya terdiri misalnya atas 5 ataupun 4 orang. Jadi begitu. Baik sekali. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana bentuk penilaian yang akan diterapkan di dalam kelas nantinya? Oke, baik. Jadi bentuk penilaiannya yang pertama nanti penilaian afektif, kemudian juga saya akan menggunakan penilaian psikomotor nantinya. Jadi mereka nantinya ketika mereka sudah berdiskusi, kemudian mereka juga ada namanya nanti sesi tanya jawab. Di situlah nanti akan saya nilai bagaimana kesiapan mereka ketika nanti mereka menyiapkan memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian mereka akan mendiskusikan dengan rekan kelompoknya, kemudian juga kelompok lain dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Baik, Pak. Untuk yang terakhir, ini sasaran kelas yang akan diobservasi itu kelas berapa, Dok? Ya, jadi untuk sasaran kelas yang akan diobservasi itu kelas 11 F6. 11 F6. Iya. Kira-kira hari apa itu, Pak? Mungkin bisa kita masuk? Baik, jadi untuk harinya itu saya di F6 itu hari Selasa, itu tepatnya pukul 10.50, Pak. Oke, berarti hari Selasa pukul 10.50. Iya. Oke. Baik, Pak, berarti untuk pertanyaan wawancara praobservasi kita sudah selesai. Iya.
Terima kasih atas kesediaannya Bapak pada hari ini. Baik, demikian wawancara praobservasi kami. Nantinya kami akan berjumpa kembali di dalam kelas untuk observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik siswa sekalian. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Ustaz, Baik siswa sekalian. Saya absen terlebih dahulu. Sekretaris, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 3 siswa aja. Anak Martin, apa keterangannya? Sakit. Ini ada suratnya ya. Ini siapa lagi? Talita. Apa keterangannya? Gak ada kabar. Udah di coba hubungi kira-kira nggak ada. Nggak ada kabar. Ini siapa lagi? Saya sakit juga ya. Oke, baik. Jadi ada 3 orang yang tidak hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, baik siswa sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Pada materi sebelumnya kita sampai mana udah materinya? Silakan Nabil. kedatangan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia. Oke, baik. Jadi kita ketahui bahwasanya kita sudah belajar pada saat kedatangan Belanda dan juga terakhir kemarin kita kedatangan Jepang di Indonesia. Oke. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan mengirimkan asesmen kepada kalian. Oke, baik. Silakan dibuka handphonenya. Ya. Saya akan mengirimkan asesmen. Silakan kalian jawab masing-masing. Oke, di handphone kalian masing-masing silakan dijawab. Saya sudah kirimkan di grup. Coba diperhatikan. Coba diperhatikan. Silakan jawab. Waktunya sekitar 5 menit. Dijawab langsung. Kirim terus ini. Silakan dijawab. Yang udah silakan dikirim semua ya, udah? Oke, baik. Kalau sudah, itu nanti saya yang menilai kembali. Nah, baik, perhatikan semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini siswa sekalian, kita akan membahas tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu proklamasi? Apa itu kira-kira? Coba. Apa itu kira-kira proklamasi? Apa? Silakan Pak. Apa kira-kira itu proklamasi? Proklamasi merupakan peristiwa untuk menyebutkan bahwa suatu negara itu telah merdeka. Menyampaikan bahwasanya suatu negara sudah merdeka lagi. Ada lagi yang berpendapat? Ada? Betul yang dibilang Pak Hari bahwasanya proklamasi adalah sebuah pemberitahuan bahwasanya kita sudah merdeka. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih peristiwa dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, namun ada pun tujuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis peristiwa proklamasi. Kalian dapat merinci kronologi peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 termasuk peran Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai kemerdekaan. Kalian juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks proklamasi seperti semangat kebangsaan, persatuan, dan kemudian yang ketiga, menyimpulkan dampak proklamasi.
Kalian juga dapat menjelaskan dampak proklamasi kemerdekaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengatasi tantangan pasca proklamasi. Nah, kemudian yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan. Kalian juga dapat mengenali dan menghargai jasa para pahlawan yang berperan dalam proklamasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira siapa kira-kira pahlawan yang kalian kenal? Bebas, seluruh Indonesia punya pahlawan. Siapa kira-kira? Cik Hadi, ini kira-kira? Cik Umar. Ya, kemudian ini siapa lagi? Jenderal Sudirman. Kemudian ini siapa lagi? Siapa? Pangeran Diponegoro. Jadi semua yang tadi sudah sampaikan, ada yang di Aceh dan sebagainya. Jadi punya pahlawan, setiap daerah punya pahlawan semua. Karena berkat mereka kita hari ini bisa bisa merdeka. Nah, namun agar lebih jelasnya materi kita pada hari ini, Bapak mempunyai sebuah video, tolong disimak semuanya. Kemudian siap nanti video ini, kalian ada tugas. Jadi karena kita minggu yang lalu juga masih kelompok dan juga pada hari ini juga punya kelompok yang minggu yang lalu. Jadi perhatikan baik-baik karena siap ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan bersama. 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Indonesia yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik. Barusan kalian sudah melihat dan juga Pak Suparno sering mengatakan bahwasanya jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Walaupun kalau kita lihat ya, sejarah ini begitu penting, apalagi kita berbicara tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, silakan Habib. Hari apa kemerdekaan Indonesia? Oh, hari apa kemerdekaan Indonesia? Oke, baik. Saya ingin bertanya kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira hari apa kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Oke. Hari Jumat. Betul kira? Betul kan alhamdulillah. Jadi kemerdekaan kita adalah hari Jumat. Jadi wajar kalau misalnya kita aja bumi dari teks proklamasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi untuk lebih jelas juga materi tadi, Bapak akan mengirimkan link yang untuk kalian bacakan, ya. Kemudian juga jurnal-jurnal yang akan saya kirim di grup. Kemudian kalian silahkan dibacakan. Oke, baik. Bapak udah kirimkan itu linknya. Kemudian juga ada video pelajaran lain mengenai tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menonton ataupun membaca. Nah, di sini Bapak kita udah duduk berdasarkan kelompok yang minggu lalu. Sekarang kalian punya tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu ada sebuah permasalahan. Sini setiap kelompok itu akan saya berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta ini. Jadi nanti di sini ada langkah-langkahnya. Apa yang harus dicari, karena ini ada apa namanya? Ada sebuah permasalahan yang harus kalian kerjakan bersama dengan rekan anggota kelompok. Jadi ini kelompok 1, nanti akan silakan ditanyakan sama Bapak. Ini kelompok 2, oke baik, ini kelompok 3, nah ini kelompok 4.
Kemudian secara sistem kerjanya nanti, ya itu kan ada masalah. Itu ada sebuah permasalahan yang harus kalian kerjakan. Soalnya saya kasih contoh ini. Ini ada yang dapat tentang presentasi. Jadi kelompok ini ketika nanti maju ke depan, mereka berarti harus mempresentasi dari hasil kerja mereka apa yang di dalam masalah ini. Ya, kalian berarti presentasi. Jadi penyampaian nanti kalian mengenai masalah ini secara orasi. Orasi ya, harus mengikuti. Jadi harus memaparkan secara orasi. Berdasarkan masalah ini, kalian jadi nanti sampaikan pembacaan teks proklamasi ini secara menyampaikan secara baca puisi. Jadi sudah kalian membacakan secara puisi tentang peristiwa ini. Kemudian, ini juga, ini ada buat pantun yang sebenarnya. Ini kalian ada pantun. Jadi buat peristiwa tentang pengukuran ada naga sakti itu berdasarkan. Oke. Nah, silakan kerjakan jawab tuh apa cerita masalah yang harus kalian jawab. Oke, baik, sudah siap ya? Sudah siap? Belum? Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengungsian Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945 pukul 3, Soekarno dan Hatta dibawa ke Karawang. Di sana mereka didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Disepakatan antara berlayar kapal menuju dermaga. Angin bertiup membawa duka. Hiroshima luluh lantak seketika. Nagasaki pun menangis duka. Menjulang di waktu pagi. Hiroshima dan Nagasaki terkesan dijatuh di tangan kita ini telah menjadi merah darahmu gelora semangat, juangmu membara tak pernah padam meski harus berkorban nyawa, meski harus menderita. Kaulah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan perkasa, dengan susah payah tanpa putus asa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ada yang membaca puisi, kemudian ada yang membaca pantun, dan juga ada yang menyampaikan langsung teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, adakah kira-kira yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Oke, silakan berdiri, Aisyah. Menurut Aisyah, proklamasi adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia Simbol kemerdekaan terhadap penjajahan. Oke, baik. Terima kasih, Aisyah, silakan duduk. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk mencapai proklamasi bangsa Indonesia membutuhkan semangat, ya, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah langsung kita bisa proklamasi. Jadi sebelum saya akhiri, kita ada evaluasi. Bapak akan memberikan kalian evaluasi. Silakan dicek di handphonenya masing-masing. Ini akan saya kirimkan. Silakan dijawab. Sudah siap semua, nak? Sudah ya? Oke, baik. Jadi untuk menutup pelajaran kita pada hari ini,
ada baiknya kita berdoa kembali. Silakan Ibu kelas. Oke, baik siswa sekalian, sekian pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya nanti upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi, di mana pada hari ini saya sudah hadir teman sejauh saya yang sudah saya observasi pada beberapa minggu yang lalu, dan di sini juga didampingi oleh PB saya yaitu Bapak Alfian. Jadi pada kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi berupa refleksi. Baik Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini langsung saja kita lanjutkan dengan wawancara kita yang terakhir, yaitu pasca observasi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah Pak, pada saat pembelajaran di kelas itu saya melihat juga siswanya sangat antusias dan sangat belajar untuk materi yang saya sampaikan itu tentang materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi siswanya sangat antusias Pak. Antusias dan semangat dulu. Kemudian yang kedua, apa hal lain yang sudah Bapak lakukan selama dalam pembelajaran? Oke, baik Pak, jadi hal yang baik yang sudah terlaksana pada pembelajaran yaitu tentang proses pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi dalam aspek konten dan juga proses dan produk sesuai dengan kebutuhan murid, dan terlaksananya juga proses pembelajaran yang bersifat konstekstual itu. Berarti sudah lengkap semua Pak, yang jadi berdiferensiasi semua? Iya, berdiferensiasi juga, konstekstual sudah. Pertanyaan yang ketiga Pak, apa hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran ke depan? Oke, baik, untuk kedepannya saya akan juga merancang pembelajaran yang lebih bervariasi, maksudnya dalam konten pembelajaran. Kalau kemarin berdiferensiasi, nanti kedepannya juga akan saya mencari media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga saya akan merancang media yang lebih beragam dan melaksanakan asesmen diagnostik dan non kognitif. Kemudian yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut dari hasil refleksi? Baik, jadi kedepannya saya akan merancang media yang lebih beragam dan merancang kegiatan asesmen diagnostik non kognitif gitu. Jadi merancang pembelajaran yang beragam. Misalnya kalau kemarin ada siswa misalnya yang menyampaikan pembelajarannya, ada yang puisi, ya, ada yang pantun, kemudian ada yang memaparkan seperti orasi dalam konsep sejarah gitu. Makanya jadi nanti kedepannya nanti lebih beragam lagi gitu, Pak. Jadi biar meningkatkan aktivitas siswa. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang terakhir, hal apa yang ingin dikembangkan lagi di masa yang akan datang? Oke, baik, jadi kalau misalnya hal yang akan saya kembangkan nantinya, yaitu saya ingin kembangkan peningkatan dalam menggali informasi terkait media yang beragam agar pembelajaran berdiferensi, lebih terfokus, dan terus merancang pembelajaran yang konseptual. Jadi saya menginginkan juga nantinya ketika pembelajaran ke depannya, jadi misalnya kita bilang ketika pembelajaran walaupun kita kasih kepada siswa untuk penggunaan handphone, jadi juga kita harus melihat juga ya, nanti ketika mereka mencari sumber belajar dari handphone, ditakutkan nantinya mereka ini kadang-kadang buka-buka main game dan sebagainya. Tapi yang saya lihat kemarin itu tidak ada, Pak. Karena kita batasi bahwa saja ketika mereka belajar, mereka harus fokus apa saja materi-materi yang memang harus mereka cari gitu. Mungkin yang perlu saya refleksi di pasca observasi ini demikian saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, demikianlah wawancara kami pasca observasi
dan selanjutnya saya akan melakukan akan dilakukan refleksi oleh pendamping individu. Itu praktik mengajar saya, yaitu oleh Bapak Firman. Saya pesan. Baik, terima kasih. Selamat Pak Zuyadi, Pak Taufik yang sudah melakukan kegiatan sebelumnya ya, ada PAR yang sudah melakukan observasi. Yang saya perhatikan dari tadi adalah Pak Seri sudah melakukan alur dalam pelaksanaan coaching ini berdasarkan alur kita. Di situ ada menentukan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi dan dilakukan secara bertanggung jawab. Bapak-bapak, hal yang serupa seperti ini diharapkan bukan hanya dilakukan kepada Pak Taufik saja. Jadi kejadian-kejadian serupa seperti ini, coaching seperti ini juga bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi lakukan hal yang serupa dengan duplikasi kegiatan kepada yang lain, sehingga seluruh warga yang ada di sini, terutama kepada guru-guru mapel, juga bisa dilakukan hal serupa. Karena kenapa? Kolaborasi ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan saat sekarang. Kenapa perkembangan zaman ini membutuhkan orang-orang atau pemain-pemain aktor-aktor yang lebih banyak. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan pernah merasa cukup, jangan merasa berpuas diri. Karena kenapa? Yang namanya perkembangan teknologi ini tidak berhenti sampai di sini. Saya rasa demikian. Selamat buat Pak Zuyadi sudah melakukan coaching yang luar biasa, juga pada Pak Taufik. Semoga yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang telah memberikan refleksi terhadap kegiatan observasi. Mudah-mudahan bisa sama sekali bagi saya bisa berbagi gambar dan bisa diterapkan sebagaimana yang Bapak sampaikan kepada guru. Baik, demikian saja untuk wawancara pasca observasi kami dengan sejawat dan sudah diberikan refleksi oleh pengajar praktik kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.